Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kita berbagai macam karunia yang tak terhingga, berupa kenikmatan yang begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih-lebih nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga selamanya terlimpah dan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak terasa kita sudah berada di bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana di dalam bulan Ramadan tersebut ada perintah yang sifatnya wajib khususiyah, hanya ada pada bulan Ramadan, yaitu puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis mengatakan, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, talil Qur'an, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, wa sha'imina fi syahri Ramadan. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Orang yang dawam membaca Al-Quran dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mampu mengamalkannya. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man arada ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bacalah Al-Quran. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bisa kita simpulkan dari 3 hadis tersebut yang dikutip. Yang pertama, sebaik-baik orang adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mampu mengamalkannya. Bahasanya orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya
diberi gelar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang terbaik. Hadis kedua, man arada ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Orang yang ingin berkomunikasi dengan Allah, berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Dan yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran di yaumul qiyamah nanti akan memberikan syafaat melalui Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini Allah turunkan sebagai penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, sebagai penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran pada dasarnya adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah untuk petunjuk hudalinas bagi manusia. Sama halnya ketika kita membeli sesuatu, kita katakan sepeda motor atau alat elektronik, televisi atau HP atau lain sebagainya, pasti ketika kita membeli barang tersebut, pasti di dalamnya tertera adalah buku petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, maka Allah pula lah yang mengetahui karakteristik kita, sifat-sifat kita, zahiri kita, batin kita, sehingga Allah turunkan buku petunjuk untuk mengatur kehidupan manusia, agar manusia kehidupannya selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di momen bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama memperbanyak membaca Al-Quranul Karim dengan harapan kita mendapatkan keberkahan daripada Al-Quranul Karim sebagai mukjizat terbesar para nabi dan para rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wahafizil lisan. Orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga ucapannya. Karena ada pepatah mengatakan, kalau pedang lukai tubuh masihkan ada harapan sembuh, tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat melati cari. Artinya apa? Ketika lisan ini melukai seseorang, maka sangat sulit untuk kita meminta maafnya. Oleh karena itu, jaga lisan kita dari kata-kata yang kurang bermanfaat, kurang berfaedah. Karena salamatul insan bihifdzil lisan, selamatnya manusia tergantung lisan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, berkatalah yang baik. Apabila tidak kita bisa berkata baik, liyasmut, maka diamlah.
karena diam itu lebih baik. Kita diajarkan untuk senantiasa menjaga lisan kita dari kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbanyaklah lisan kita dengan membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zikir merupakan benteng bagi orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga, Masyiral muslimin rahimakumullah, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wa mut'aimil ji'an, orang yang beri makan orang yang sedang lapar. Berapa banyak saudara-saudara kita, mungkin saudara kita sedarah, mungkin saudara kita sekandung, mungkin saudara kita sekampung, mungkin saja saudara kita sebangsa dan setanah air, bahkan saudara kita sesama muslim yang sudah jelas mereka membutuhkan uluran tangan kita. Mereka tidak bisa makan karena keadaan ekonomi, mereka tidak bisa mencari nafkah karena keadaan suasana politik. Itu menjadi tanggung jawab dan bagian kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan bersedekah, memberi makan kepada orang yang sedang lapar. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah washaimina fi syahri Ramadan, adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang kita jalankan bukan hanya sebatas puasa rutinitas tahunan, akan tetapi puasa yang memberikan dampak terhadap kehidupan kita. Karena puasa pada dasarnya adalah membentuk manusia yang bertakwa. Manusia yang bertakwa adalah manusia yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang diperintahkan Rasul, dia mengatakan sami'na wa ata'na, karena tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Masyiral muslimin rahimakumullah, puasa merupakan ibadah yang istimewa, ibadah yang khusus. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisan Rasulullah SAW, as-saumu li wa ana ajzihi, puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Bisa kita ambil keterangan ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan sholat wajib, ketika sholat munfarid atau sholat sendiri, derajatnya satu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita sholat berjamaah, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 27 derajat. Ketika kita bersedekah, Allah lipat gandakan minimal 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Allah lipat gandakan 10. Tapi ketika kita melaksanakan ibadah puasa, Allah rahasiakan puasa kita, Allah rahasiakan pahala puasa kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membalasnya. As-saumu li wa anna ajibihi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Masyiral muslimin rahimakumullah, dapat kita ambil kesimpulan dari kajian kita pada kesempatan kali ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim, sehingga terus memberikan kesempatan kepada hambanya
untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kesimpulan daripada kajian kita pada kali ini, yang pertama, surga itu merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, merindukan golongan orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, adalah orang-orang yang memberi makan orang yang sedang lapar. Yang keempat, surga merindukan wasaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua termasuk kepada 4 golongan tersebut, sehingga bukan kita yang merindukan surga, tapi surga yang merindukan kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang, sehat walafiat, zahiran wa batinan, sehingga bisa bertemu kembali dalam kajian berikutnya. Sekali lagi mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari kemudian pribadi. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.